Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah saat ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Semua kunci tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur saat ini, sebab kami diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Bersamalah dengan kami, dan biar setiap kuasa kegelapan yang mau ganggu kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini judul dari cerita kita adalah kita bersyukur kepada Allah untuk pembaptisan kita. Sekali lagi, judul cerita kita hari ini, kita bersyukur kepada Allah untuk pembaptisan kita. Nah, sebelum lanjut dengan cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita mau baca dulu Alkitab. Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 16. Sir Fendi akan baca mulai ayat yang ke-30. Ya, 29. Ayat ke-29 sampai ayat ke-34 berkata demikian. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Tadi dikatakan kita bersyukur kepada Allah untuk pembaptisan kita. Nah, anak-anak, dalam bacaan kita ini, ya, saat ini kita mempelajari dalam bacaan ini yaitu satu benda cair, air. Air itu digunakan sebagai suatu tanda yang sangat penting di dalam kitab Perjanjian Baru. Kita menemukan dalam kitab Perjanjian Baru bahwa Tuhan Yesus menyuruh, ya, sekali lagi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan kabar baik, ya, kabar keselamatan, ya. Dan bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 16 tadi itu ditulis, ya, oleh seorang dokter Lukas. Dia bepergian dengan Paulus di dalam perjalanan misinya. Dan kitab ini memberitahukan kepada kita kisah yang sangat menarik. Bagaimana Roh Kudus itu pimpin dan mengarahkan penyebaran kabar baik tentang Yesus dari Yerusalem ke seluruh dunia. Nah, tepat sebelum Yesus kembali ke surga, anak-anak,
setelah menderita di kayu salib karena dosa-dosa kita, dan kemudian dia bangkit pada hari ketiga, hari Minggu, ya, Yesus mengumpulkan murid-murid bersama-sama. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah ini Matius 28 ayat 29. Ini perintah Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dalam bacaan tadi Rasul Paulus dan Silas, ya, sebagai rekan kerjanya mengikuti perintah Tuhan Yesus ini. Mereka pergi memberitakan firman Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain, memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang mereka temukan. Dan mereka membaptis orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak hanya membaptis, mengajar mereka untuk menaati kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, suatu ketika sang Rasul Paulus dan Silas ini berada di Filipi. Mereka sedang memberitakan firman Tuhan, berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kota Filipi ini. Dan ternyata pada saat mereka melakukan tugas mulia yang diperintahkan Tuhan Yesus itu, mereka ditangkap. Ya. Padahal mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka tidak membuat keonaran. Ya. Rasul Paulus dan Silas dipukul, ya, dengan tongkat kayu. Bahkan anak-anak, pada saat mereka ditangkap dipukul dengan tongkat kayu, padahal mereka tidak melakukan kesalahan, tidak membuat keonaran, mereka juga dimasukkan ke dalam penjara. Terus dalam penjara mana? Dalam penjara, dan penjara di bawah tanah. Betapa menderitanya Rasul Paulus dan Silas. Ya. Pertanyaannya, sekali lagi, mengapa mereka dipukuli dan dimasukkan di dalam penjara? Mengapa? Ternyata waktu mereka menyampaikan kabar baik di kota Filipi, ada orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini tidak suka mereka, Paulus dan Silas, memberitakan kabar baik. Ya, mereka menghasut orang dan membuat provokasi, jadi provokator. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Begitu dibawa di dalam penjara, nah, kepala penjara di Filipi ini diberi tanggung jawab untuk menjaga Rasul Paulus dan Silas ini supaya aman. Ternyata kepala penjara ini menyuruh, ya, petugas-petugas yang ada di dalam penjara itu untuk merantai Paulus dan Silas. Kaki mereka dipasung. Luar biasa, bukan? Menderitanya Rasul Paulus dan Silas. Sudah dipukuli dengan tongkat kayu, dimasukkan di dalam penjara, dan dalam penjara di bawah tanah. Nah, mereka dirantai dan kaki mereka dipasung itu. Luar biasa. Mengikut Yesus terus diperlakukan menderita seperti ini. Pertanyaan berikut, apakah Rasul Paulus dan Silas berontak? Mereka berteriak kepada Allah. Mereka berkata kepada Allah bahwa kalau Allah itu tidak ada. Tidak. Mereka tidak melakukan itu. Paulus dan Silas tidak memberontak. Justru mereka melakukan hal yang luar biasa di dalam penjara. Hal yang luar biasa itu apa yang mereka lakukan dalam penjara? Sudah masuk dalam penjara, penjara di bawah tanah lagi. Ternyata
Rasul Paulus dan Silas begitu dirantai, dibelenggu kakinya. Mereka berdua berdoa kepada Allah. Paulus dan Silas berdoa kepada Allah dan memuji Allah. Mengapa? Karena Allah yang menyuruh mereka untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan berita keselamatan kepada banyak orang. Pada saat mereka berhadapan dengan masalah, mereka dibelenggu, dirantai, ya, mereka harus kembali berseru kepada Allah yang menyuruh mereka dengan cara berdoa dan memuji Tuhan. Anak-anak, pada waktu tengah malam mereka berdoa, memuji Allah. Di tengah malam itu terjadi gempa bumi, goyang semua penjara yang ada itu, sehingga pintu-pintu penjara itu justru terbuka semua. Pada saat pintu-pintu penjara itu terbuka semua, kepala penjara ini meminta sulut, meminta obor, dan dia lari masuk ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum dia lari masuk ke dalam penjara, anak-anak, begitu dia bangun, dia lihat pintu penjara semua terbuka, kepala penjara ini menghunus pedang dan dia bermaksud membunuh dirinya. Tetapi ada suara teriakan keras dari dalam penjara. Suara itu berkata, "Jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini." Anak-anak, begitu kepala penjara mendengar, "Jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini," kepala penjara itu tadi ambil sulut, ambil obor, dia lari masuk ke dalam. Dan dia menemukan Rasul Paulus dan Silas yang disuruh jaga ketat. Dia tersungkur di kaki mereka. Kepala penjara ini tersungkur di depan kaki mereka. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Kepala penjara ini, ya, dia kemudian membawa Rasul Paulus dan Silas keluar dari dalam penjara itu. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi? Kepala penjara menanyakan satu hal penting kepada Paulus dan Silas sebagai rasul. Apa pertanyaan kepala penjara itu? Di dalam bacaan kita tadi, kepala penjara itu ingin tahu. Kepala penjara Filipi ingin tahu. Apa yang dia ingin tahu? Bagaimana caranya untuk bisa diselamatkan. Waduh, kan waktu tanah gempa bumi tadi, tengah malam mereka berdoa memuji Tuhan. Pintu penjara terbuka, semua terlepas. Belenggu rantai terlepas. Kepala penjara Filipi bermaksud membunuh dirinya. Ada teriakan dari dalam, "Jangan kau celakakan dirimu, kami masih ada di sini." Dia berjumpa dengan mereka dengan obor, dengan sulut, tersungkur dan bawa keluar. Dan dia bertanya, bagaimana caranya untuk selamat? Karena mereka dalam keadaan selamat. Kepala penjara tahu Paulus dan Silas memberitakan kabar baik sehingga mereka dipenjara. Nah, apa yang dikatakan Paulus dan Silas kepada kepala penjara setelah dia menanyakan itu? Anak-anak, saudara-saudara, Paulus dan Silas berkata kepada kepala penjara itu, ya, dia menyampaikan kabar baik. Mereka mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Sekali lagi, pada saat dia bertanya bagaimana cara supaya dia selamat, ya, anak-anak, Paulus dan Silas sebagai hamba Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Luar biasa. Anak-anak, kepala penjara bertanya, bagaimana supaya dia selamat? Paulus dan Silas sebagai hamba Tuhan Rasul mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Luar biasa. Dia bertanya
mendapatkan kabar baik, berita keselamatan bukan hanya buat kepala penjara, tapi juga kepada keluarganya. Nah, kemudian Paulus dan Silas menjelaskan firman Tuhan itu kepada kepala penjara dan tamu-tamu yang ada. Setelah itu, dan di tempat itu, kepala penjara membasuh luka-luka dan mengobati Paulus dan Silas. Kemudian seluruh keluarga kepala penjara bersama kepala penjara dibaptiskan. Mengapa mereka dibaptiskan, kepala penjara dan seluruh keluarganya? Karena Allah telah menyelamatkan kepala penjara itu dan keluarganya hari itu. Dan mereka menaati perintah Tuhan Yesus untuk dibaptiskan. Biarlah cerita ini membuat kita bersyukur kepada Allah untuk pembaptisan kita. Belajar dari tokoh kepala penjara Paulus dan Silas, Allah menggunakan air sebagai sarana untuk bisa dipakai di tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, bahwa firman telah diberitakan, kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sungguh luar biasa kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh terus tetap percaya kepadamu sepanjang hidup kami. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa di kali yang akan datang. Terima kasih.